Assalamualaikum, Cak Saiful. Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. iya, ini Mohon gimana maaf ya? lagi sambil nyetir. Oh, silakan ini tidak hanya nyetir mobil, ini juga harus nyetir Siap, para buruh ini supaya menuju. siap. Ya, silakan ya, dari silakan mungkin pendapatnya terkait ini. Ya. Baik. Pertama saya mungkin hanya menambahkan bahwa terkait dengan PP kaitannya perburuhan saja lah, ketenaga kerjaan. Pertama terkait dengan PP 34, saya menangkap ada dua hal substansi yang perlu dipahami bersama. Satu, adanya pergeseran prinsip penggunaan tenaga kerja asing. Di norma yang lama, penggunaan tenaga kerja asing itu sesuatu hal yang dilarang. Sehingga kemudian ketika akan menggunakan tenaga kerja asing, harus wajib menggunakan izin. Ini prinsip dasar yang tadinya dilarang, kemudian pengecualian dengan izin, sekarang ini menjadi dibolehkan sehingga hanya cukup sekedar pengesahan saja. Itu satu. Yang kedua, terkait PP 34 itu, yang saya lihat adalah tidak adanya lagi kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk memahami budaya Indonesia. Dan ini sangat beresiko kemudian hari ketika kita bicara banyaknya maraknya tenaga kerja asing akan terjadi konflik horizontal dengan pekerja Indonesia. Itu dua hal yang bagi saya di PP 34 yang sangat serius yang harus mendapatkan perhatian. Yang kedua, terkait dengan PP 35. PP 35 saya melihat ada sekurang-kurangnya 4 atau 5 catatan. Catatan yang pertama adalah perubahan prinsip yang dulu dikenal dengan long life employment, pekerja tetap, sekarang itu bergeser menjadi tetap bekerja. Yang penting tetap kerja, tetapi statusnya kontrak dan kontrak selamanya seumur hidup. Nah, dari konteks ini, tentu kita bisa lihat sesi berikutnya, catatan yang berikutnya adalah selain orang bekerja kontrak selamanya, tadi Bung Kahar jelaskan 5 tahun, nggak ada batasan dan seterusnya. Yang berikutnya justru terkait dengan alih daya, sudah kontrak, karyawan alih daya pula. Karyawan outsourcing yang tidak ada kepastian, tidak ada jaminan dan seterusnya. Yang berikutnya penyerahan pekerjaan pun kembali kepada zaman penjajahan Belanda, di mana segala macam jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan. Nah, kalau dulu melalui Undang-Undang 13 itu ada batasan-batasan, di mana hanya beberapa jenis pekerjaan saja yang boleh diserahkan kepada perusahaan lain. Sekarang ini semua jenis pekerjaan boleh diserahkan, nggak ada lagi batasan. Itu artinya berlaku lagi yang namanya ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang zamannya Belanda. Itu yang bagi saya sangat miris, di mana semua jenis pekerjaan bisa diserahkan, pekerjaannya outsourcing, dan kemudian sepanjang masa menjadi pekerja kontrak. Yang berikutnya di PP 35 bagi saya catatannya adalah terkait dengan pergeseran prinsip yang dulu kalau bagi saya misalnya dikenal dengan namanya monogami. Seorang buruh hanya boleh bekerja di satu perusahaan. Sekarang itu sudah prinsipnya poliandri. Jadi buruh boleh bekerja di banyak perusahaan. Nah, ini kaitannya tentu dengan konteksnya jam kerja dan upah bersifat satuan jam. Itu korelasinya. Sehingga buruh dalam satu hari bisa bekerja 2 jam di perusahaan A, 2 jam lagi bekerja di perusahaan B, dan seterusnya. Itu yang dikenal saya pikir bagi saya adalah poliandri. Kalau dulu namanya monogami, sekarang dikenal prinsip poliandri. Yang berikutnya di PP 35 itu catatan saya adalah berkaitan dengan persoalan PHK, di mana di sini adalah ada sebuah skema atau sistem yang sedang dibangun di dalam rangka pemberangusan serikat pekerja secara sistematik, di mana PHK sudah tidak ada lagi peran serikat pekerja hanya menjadi peran kedua setelah ketika pekerja menolak. Ketika pekerja terima ya sudah selesai dan tidak ada lagi kewajiban berunding dengan serikat pekerja. Itu bagi saya yang prinsip. Dan di titik lain, ketika bicara serikat pekerja dihapuskan, dihilangkan, di union busting dengan sistematik oleh pemerintah, ditambah lagi dengan ada yang namanya switching.
saya bentar dulu kan. Switching di mana hak-hak pekerja tetap itu dialihkan, diambil, dikurangi untuk membayar hak-haknya pekerja yang tidak tetap. Di dalam konteks pekerja kontrak misalnya ada dikenal yang namanya kompensasi pengakhiran kontrak. Nah, uangnya dari mana? Ternyata bukan pengusaha menambah anggaran, tetapi mengambil hak pekerja tetap yang namanya pesangon itu dikurangi. Bung Kahar tadi menjelaskan yang dulu 2 menjadi 1 atau 1,75, yang dulu 1 menjadi sekarang jadi pesangonnya setengah. Itu diambil oleh pengusaha, diatur oleh pengusaha, dikurangi oleh negara untuk membayar pekerja yang tidak tetap. Kompensasi pekerja kontrak. Ternyata bukan pengusaha menambah, tetapi mengurangi hak pekerja tetap untuk membayar pekerja yang tidak tetap. Itu kaitannya dengan PP 35. Yang berikutnya catatan saya berkaitan dengan PP 36. PP 36 ini bagi saya adalah pemiskinan rakyat buruh. Kenapa saya sebut pemiskinan? Pertama, kalau kita baca di dalam konteks ini, ada yang namanya upah minimum kabupaten. Upah minimum kabupaten, ini korelasinya nanti dengan bab mengenai Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Ke depan, target akhir dari PP 36 adalah tidak ada lagi upah minimum kabupaten kota. Jadi, yang ada hanya tinggal upah minimum provinsi. Saya sudah menghitung di 4 provinsi di seluruh Indonesia atau di 4 provinsi kabupaten kota di 4 provinsi ada Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta. Yang saya hitung kawan-kawan untuk wilayah Jawa Timur saja tahun depan yang akan bisa menikmati kenaikan upah minimum kabupatennya kurang lebih hanya 7 kabupaten kota. Selain dan selebihnya dari 38 itu tidak naik upahnya karena memang itu ada aturan yang namanya batas atas upah minimum di bawah, mungkin nanti bisa dirinci lebih lanjut di pasal 26 gitu ya. Jadi pada pasal 26, pasal 30, 33 dan 34 itu yang bisa maksud sebagai pemiskinan rakyat, di mana tidak ada lagi upah minimum kabupaten kota secara sistematik bertahap. Pasti tidak ada lagi upah minimum kabupaten kota, yang ada adalah upah minimum provinsi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah upah beberapa daerah tidak ada naik upah, nunggu bagaimana naiknya upah minimum provinsi sampai sama dengan upah minimum kabupaten kota. Yang berikut dalam konteks PP ini bagi saya adalah di PP 36, di sana ada yang namanya pemiskinan, di mana selama ini ketika bicara upah bagi pekerja misalnya sektor mikro, kawan-kawan yang kerja di pertokoan, di swalayan dan seterusnya, selama ini ketika perusahaan tidak mampu membayar upah minimum kabupaten kota, sekurang-kurangnya masih ada yang namanya upah minimum provinsi. Sekurang-kurangnya menikmati upah minimum provinsi. Tapi dengan PP 36, upah bagi pekerja di sektor mikro dan kecil, upah kecil, mikro dan kecil ya seperti halnya tadi kawan-kawan yang kerja di swalayan dan seterusnya, di toko-toko, di mall gitu toh, yang selama ini menikmati upah minimum provinsi ke depan hanya menikmati 25% di atas garis kemiskinan atau kurang lebih 600.000 rupiah untuk wilayah Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat yang sekarang ini kawan-kawan kerja di posisi katakanlah 1.800.000 untuk sektor kecil dan mikro, ke depan hanya tinggal 600.000. Ini adalah pemiskinan. Atau misalnya disebutkan di sana ada setengah dari pengeluaran per kapita. Nah, ini sesuatu hal yang sangat bagi saya adalah sangat memiskinkan rakyat. Dan jangan lupa bahwa dampak berikutnya yang saya sedang coba menghitung, apa sih ketika upah minimumnya tidak naik, maka kemudian bagaimana dampak terhadap pengeluaran per kapita, kemudian bagaimana dampak terhadap penyerapan output produk perusahaan, sementara upah pekerja naiknya sangat minim, bahkan tidak naik. Nah, kemudian apakah bisa menyerap atau membeli produk-produk perusahaan? Nah, di titik ini rasanya mungkin suatu saat akan terjadi sebuah pelambatan ekonomi yang kemudian saya nggak ngerti, mungkin ada dampak resiko gejolak sosial dan seterusnya. Itu dalam konteks pengupahan. Nah, yang terakhir bagi saya yang namanya PP 37 itu sebuah
fata morgana yang nyata, yang hanya sesuatu yang seolah-olah baik, tetapi lagi-lagi dalam praktek pelaksanaannya amat sangat tidak menguntungkan. Satu, ketika bicara yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan, itu lagi-lagi seperti halnya PHK, switching, mengurangi hak pekerja yang sudah ada menjadi sesuatu kepada pekerja yang belum ada. Contoh misalnya, ketika kita bicara yang namanya iuran, ada rekomposisi iuran. Dengan rekomposisi iuran artinya bukan pengusaha nambah, tetapi iuran untuk jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari itu yang dikurangkan, yang dikurangkan kemudian menjadi dialihkan kepada jaminan kehilangan pekerjaan. Maka dampaknya adalah kenaikan iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu berkurang, maka tidak ada lagi kenaikan atau menghambat kenaikan pertanggungan atau hak pekerja yang terkena kecelakaan kerja. Itu yang saya katakan, hak pekerja yang selama ini 3 tahun sekali itu ada naik, ke depan pasti tidak akan ada kenaikan lagi karena memang iurannya yang semakin kecil dialihkan kepada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian jaminan kehilangan pekerjaan tersebut pun ternyata sangat kecil kemungkinan pekerja untuk mendapatkannya. Pertama, di sana disebutkan misalnya, ketika dikaitkan dengan hubungan kerja kontrak, semua orang ke depan menjadi pekerja kontrak. Tetapi dalam aturan jaminan kehilangan pekerjaan itu, hanya pekerja kontrak yang diputus oleh perusahaan sebelum berakhirnya waktu kontrak. Ketika kontraknya tepat waktu, dia tidak punya hak untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini kan menjadi suatu hal yang sangat fata morgana. Ditambah lagi, dibatasi pula dalam seumur hidup kerjanya, seumur kerjanya sampai usia 55 tahun, hanya mendapatkan 3 kali. Itu pun dengan batasan 2 tahun pertama, baru nanti ketemu 5 tahun lagi, baru 5 tahun lagi setelah itu. Hanya sebatas itu. Ketika mendapatkan pun nilainya amat sangat kecil, hanya 45% dari upah sebulan itu 3 bulan pertama, kemudian 25% dari upah di 3 bulan kedua. Nah, ya saya pikir sangat fata morgana, sangat sulit untuk mendapatkannya. Walau alam bisawab, kira-kira demikian. Mungkin itu dari saya sementara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perlu ditanyakan ke beliau. Kalau sudah ada kajian materinya seperti itu, what's next gitu loh. Itu yang mau saya tanyakan. Itu krusialnya itu di situ. Itu ditanyakan ke Bang Kahar sama Bang Saiful itu. Iya, ini khususnya SPSI mau ngapain ini setelah ini kan gitu. Gimana, Pak Saiful? Barangkali saya nambahkan sedikit saja, singkat saja. Ya, bagi SPSI pasti memang dari awal ketika masih dalam draft ini saya pikir sama posisinya dilematis. Karena kami dari SPSI secara tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kami menyampaikan saran masukan terhadap PP, maka nanti bisa dimaknai berarti kami setuju terhadap undang-undangnya. Sehingga kami tidak memberikan saran dan masukan. Tapi kemudian ketika tidak memberikan saran pemasukan, besok lusa ketika kami demo ke negara sekalipun, ke pemerintah sekalipun, pemerintah akan mengatakan, loh kenapa kemarin nggak ngasih masukan? Nah, ini memang posisi dilematis. Nah, oleh karenanya, kalau bagi saya sih sederhana. Ya, sederhana. Kalau kami mau melakukan misalnya demo, nanti dihajar seperti HRS lah gitu, dipenjarakan karena perkerumunan massa. Kalau lewat media, posting-posting segala macam, diancam dengan IT. Ya wis, terakhir kita berdoa, mudah-mudahan ada segera doanya Nabi Nuh. Kira-kira gitu aja. Terima kasih.